Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat keluarga besar Nahdlatul Ulama dari tingkat ranting sampai tingkat PBNU yang saya muliakan, yang saya hormati, sahabat-sahabat Fatayat dimanapun berada. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman Islam serta kesehatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang amat berharga ini kita masih dapat menjalankan kewajiban-kewajiban kita sehari-hari yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita sanjung agungkan kepada beliau, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya pada yaumul kiamah kelak. Amin amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Hikmah El Salim, perwakilan dari Fatayat Wawai Karya Lampung Timur, untuk memberikan sedikit pemahaman tentang keutamaan sedekah atau bersedekah. Sahabat Fatayat yang saya cintai, sedekah adalah pemberian sukarela tanpa berharap apapun kepada orang lain yang membutuhkan. Sedekah itu juga bisa meringankan beban-beban orang yang sedang dalam kesusahan yang di sekeliling kita. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang tidak punya rasa toleransi kepada sesama. Padahal dijelaskan manusia adalah makhluk paling sosial. Sedangkan sedekah itu semua dapat menghilangkan sifat iri dengki di dalam diri manusia itu sendiri. Sahabat-sahabat Fatayat yang saya cintai, Islam menyuruh umat Islam untuk mengatasi kemiskinan yang ada pada masyarakat di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan oleh orang-orang fakir miskin itu orang yang tidak punya rasa belas kasih, karena di dalam harta kita terdapat hak orang lain. Setiap muslim selalu dianjurkan melakukan sholat dan memberikan zakat atau sedekah, karena di dalam zakat atau sedekah itu banyak sekali keutamaannya. Maka seperti firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arraki'in. Yang artinya, laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Sedangkan kita sedekah itu dikeluarkan dari pemiliknya, dia akan berkata kepada kita semua 5 perkataan yang sahabat harus ketahui. Yang pertama, aku itu sesuatu yang sangat kecil, kemudian kamu perbesar dengan cara kamu sedekahkan. Seperti contoh kamu bersedekah uang 1.000 rupiah, Allah lipat gandakan menjadi 10.000 sampai 700.000 karena disedekahkan di jalan Allah. Yang kedua, dulu kamu yang menjagaku, sekarang aku yang menjaga dirimu. Contohnya, siang malam, pagi sampai subuh lagi, hujan panas, kita membelanjakan atau mencari harta itu, mengumpulkannya. Kita menjaga harta yang ada di sekeliling kita. Setelah itu bersedekahkan di jalan Allah, maka harta yang kita jaga, mereka akan menjaga kita, menjadi kesehatan kita, keluarga kita akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bala marabaya akan dijauhkan dari kita. Yang ketiga, dulu aku itu menjadi musuhmu, kemudian kau jadikan aku kekasihmu. Seperti banyak orang yang selalu mengincar harta kita, mau mencurinya atau mengambilnya dari kita, karena kedoliman kita, karena kefukuran kita, karena ketamakan kita, maka banyak orang yang memusuhi kita. Maka sedekahkanlah sebagian hartamu di jalan Allah kepada orang-orang yang tersebut. Niscaya dia akan mencintai dan menyayangimu selaksana seperti saudara kandungmu sendiri. Yang keempat, aku dulu sesuatu yang rusak, kemudian kau kekalkan aku. Seperti sebanyak apapun harta yang kau belanjakan untuk kesenanganmu, kepuasanmu, itu akan habis dalam waktu sekejap. Maka harta itu akan menjadi kekal abadi bila kamu sedekahkan. Yang kelima, aku dulu sesuatu yang sedikit, kemudian kau jadikan aku menjadi banyak.
seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasalil habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sublatin mi'atun habbah. Wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji zaro yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Quran ayat Al-Baqarah ayat 261. Sahabat-sahabat Fatayat yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidak ada seorang muslim yang memberi makan saudaranya sehingga dia kenyang, dan memberikan minum sehingga hilanglah rasa dahaganya, terkecuali oleh Allah jauhkan orang itu dari panasnya api neraka. Ada sebuah riwayat, ada sebuah kisah yang terjadi pada kaum Bani Israel yang ada dalam kitab tafsir Hanafi. Telah diceritakan pada waktu kaum Bani Israel dilanda pacaklik. Beberapa tahun ada seorang perempuan mempunyai makanan sepotong roti. Di roti itu dia letakkan di mulutnya, maka mau ditelan atau dimakannya. Lalu datanglah pengemis itu di depan pintunya sambil berkata, wahai wanita yang sangat baik hatinya, tolong berilah aku sepotong roti karena Allah, karena aku telah tidak makan beberapa hari. Lalu perempuan itu mengeluarkan sepotong roti dari mulutnya, diberikan kepada pengemis itu karena Allah. Setelah itu perempuan itu pergi dari rumah dan pergi mencari kayu bakar di hutan. Perempuan itu membawa anaknya yang masih kecil. Lalu datanglah harimau membawa anaknya lalu pergi. Maka perempuan itu terkejut karena anaknya dibawa oleh harimau. Kemudian si ibu mengejar si harimau itu sambil menyelamatkan nyawa itu, sambil berteriak dan sambil mohon kepada Allah, ya Allah, tolong selamatkanlah anakku, selamatkanlah anakku, selamatkanlah anakku. Kemudian karena kuasa Allah, Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengeluarkan anak tersebut dari mulut harimau untuk diberikan kepada ibu tersebut. Malaikat Jibril berkata kepada perempuan itu, wahai perempuan, tidakkah kamu ridho sepotong roti yang kau berikan kepada pengemis tadi dibalas oleh Allah, langsung dikeluarkannya anakmu dari mulut harimau. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itulah keutamaan sedekah karena Allah. Dan masih banyak lagi fadilah-fadilah yang lainnya diceritakan di dalam kitab tafsir Hanafi. Sahabat Fatayat, demikianlah sebagian kecil sedekah. Semoga dengan bersedekah hidup kita tambah berkah, dijauhkan dari mara bahaya, dan Allah jadikan hidup kita menjadi istiqomah dan menambah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, dan Allah jadikan negara kita negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Mohon maaf atas kehilafan dan kekurangan, saya akhiri. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.